kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan Pemirsa, hanya dalam 3 pekan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan 3 kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Akhir Maret lalu, Bupati Kapuas Ben Brahim ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memotong anggaran sekaligus menerima suap dan juga gratifikasi. Ia telah ditahan bersama sang istri yang merupakan anggota DPR RI. Kita lihat pekan berikutnya. KPK menggelandang Bupati Kepulauan Meranti. Kita lihat visualnya. Pada pekan berikutnya, KPK menggelandang Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bahkan dia kedapatan menggadaikan kantor bupati atau diduga menggadaikan kantor bupati sebesar 600 miliar rupiah ke bank, bukan menggadaikan ya, mengagunkan kantor bupati Meranti sebesar 100 miliar rupiah, diduga sudah menerima 50 miliar ya setengahnya. Yang terbaru ada Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang ditangkap tangan oleh KPK diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kota Bandung. 3 kepala daerah berturut-turut jadi tersangka korupsi. Lantas pertanyaannya, ada apa? Ini musiman atau bagaimana? Saya ajak Anda ngobrol dengan 2 narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, dan peneliti ICW Tibiko Zabar. Selamat malam Mbak Titi, Mas Tibiko. Selamat malam Mbak Christian, Mas Tibiko. Mbak Titi. Ya. Selamat malam, Mbak Titi. Ini fenomena apa? Ini kebetulan tiga-tiganya terjadi menuju tahun politik berdekatan, atau menurut Anda faktornya karena ya KPK lagi mengincar kepala-kepala daerah, atau ada faktor lain yang kemudian membuat kami tadi di awal sudah sampaikan pemirsa, kurang dari 1 bulan 3 kepala daerah itu ditangkap tangan? Iya, kalau kita lihat ke belakang perjalanan pilkada kita ya, Mbak Christian, mungkin Mbak Christian masih ingat 2018 jelang pilkada itu ada 9 kepala daerah yang sudah berstatus sebagai calon di pilkada 2018 kena OTT KPK. Dan kalau kita lihat dari hasil temuan KPK dalam proses OTT tersebut, hampir semuanya berkaitan dengan kepentingan untuk pilkada. Jadi suap yang terjadi itu ternyata berkorelasi dengan kebutuhan untuk pendanaan pilkada begitu. Jadi sesungguhnya ini mengkonfirmasi praktik berulang yang terjadi di kepala daerah kita, terutama dikaitkan dengan kontestasi politik. Sayangnya kadang-kadang konklusinya melompat bahwa pilkada langsung itu yang mengakibatkan korupsi politik begitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat lagi mengapa bisa terjadi, pertama tentu saja berkaitan dengan kalau kita kaitkan ya, kalau perilaku korup itu kan tidak ada obatnya ya. Jadi itu yang memang juga saya kira menjadi kontribusi. Yang kedua adalah pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Nah, yang ketiga memang kepentingan untuk membiayai kontestasi. Nah, masalahnya kepentingan membiayai kontestasi ini dia bergulir atau berjalan di ruang-ruang gelap. Sebab kalau kita perhatikan laporan dana kampanye para kandidat, termasuk juga yang berstatus petahana, itu angkanya normal semua, tanda kutip. Bahkan beberapa di antaranya angkanya di bawah rata-rata. Jadi kita menimbulkan pertanyaan, oh ternyata kecil ya biaya untuk berkampanye. Karena tidak ada tuh angka-angka yang disebutkan 25 miliar, 50 miliar, 100 miliar, itu tidak muncul di laporan dana kampanye. Nah, apa yang kami tengarai dilakukan, ini berdasarkan riset yang kami lakukan ya, ternyata dana yang disebut politik biaya tinggi itu beredar di ruang-ruang ilegal, terutama untuk kepentingan mendapatkan tiket pencalonan. Jadi kalau kita rujuk misalnya riset KPK soal benturan kepentingan di Pilkada 2015, 2017, 2018, 60% lebih dari kandidat yang kalah itu menyetor sejumlah uang ke partai politik yang tidak dicatatkan, baik dalam laporan keuangan partai ataupun laporan dana kampanye. Berarti uangnya kemana itu? Nah, itu yang pertama. Jadi karena ada persyaratan untuk maju di pilkada itu harus mendapatkan sejumlah dukungan kursi atau suara dari pemilu DPRD, maka disitulah ruang gelap itu mulai terbuka. Jadi menyetor sejumlah uang untuk mendapatkan tiket pencalonan supaya memenuhi persyaratan
dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Karena kalau jadi calon independen, calon perseorangan, juga biayanya sama mahal. Karena syarat dukungannya sangat tinggi, antara 6,5 sampai 10% DPT, dan itu membutuhkan logistik yang juga tidak murah. Akhirnya mereka lebih memilih jalur partai. Sementara di partai tidak gratis. Itu studinya KPK begitu ya. Nah, yang kedua adalah dana yang digunakan, kalau tadi kan tiket pencalonan ya atau mahar politik. Nah, yang kedua itu adalah untuk jual beli suara. Nah, jual beli suara ini yang tentu saja tidak ada laporannya ya, karena itu sesuatu yang ilegal dan merupakan tindak pidana. Nah, karena mereka mendapatkan tiket dan melakukan kerja-kerja pemenangan yang tidak berbasis ideologis atau kemudian komitmen kepartaian, ketika mereka ingin menggerakkan tim pemenangan, saksi, dan lain sebagainya, itu akhirnya butuh uang, begitu ya. Semua bergerak karena uang, karena tidak ditopang oleh tadi idealitas bersama untuk memenangkan. Nah, akhirnya semuanya serba butuh uang. Ditambah lagi tadi untuk misalnya konsolidasi pengawalan suara, saksi, dan seterusnya. Termasuk juga pada akhirnya itu pun masih dirasa masih kurang. Makanya ada beberapa kejadian yang menyuap penyelenggara, menyuap hakim. Nah, itu lingkaran setan memang yang dikontribusikan oleh praktik ilegal yang terus berulang, saya kira. Nah, saya sih lebih mengapresiasi tindakan-tindakan hukum yang tegas seperti yang terjadi saat ini dan juga 2018, di mana KPK pada waktu itu 9 calon kepala daerah ya kena OTT. Karena memang rakyat harus dilindungi dari kehadiran orang-orang yang pada saatnya dia berkompetisi, mungkin tindakannya akan jauh lebih destruktif daripada yang terjadi. Kalau keburu kepilih itu kebayang kita milih mereka yang sudah punya cara untuk memperoleh kekuasaan saja sudah cara yang korup, apalagi kalau dapat kekuasaan. Logikanya demikian. Tibiko, kalau dari ICW sendiri datanya ini memang kalau saya pakai kacamata awam, apakah karena memang mau sebentar lagi mau ada pilkada maka kemudian cari duitnya lebih gencar, atau ini memang ya adalah karena ada beberapa kali kasus korupsi yang saya ikuti di PN Tipikor, juga bukti faktanya adalah sebelum menang pun sudah ada ijon, praktik ijon. Jadi sudah ada beberapa kepala dinas yang ditunjuk dan dia memang harus menyetor sejumlah uang ketika ia sudah dipilih menduduki jabatan tertentu, dan itu serupa setoran kepada kepala daerah. Seperti apa biasanya di data Anda? Ya, terima kasih Mbak. Ini sebetulnya yang menarik adalah kalau kita lihat ternyata di bulan Ramadan itu yang katanya setan dibelenggu, setan kepala hitam ini nggak dibelenggu gitu ya. Masih ada yang korupsi gitu ya. Bahkan tiga sekaligus dalam kurun waktu yang dekat. Nah, tadi Mbak Titi sudah menyampaikan menurut saya sangat lengkap. Tapi poinnya adalah begini Mbak. Memang catatan kami kasus korupsi kepala daerah ini terus menerus terjadi dan rasa-rasanya jauh dari kata jera gitu ya. Kalau tadi disampaikan bahwa tahun 2019 sempat ada beberapa rentetan OTT, kalau kami mencatat memang di tahun 2010 sampai 2018 saja itu kalau data ICW itu 253 kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka. Bahkan KPK sendiri mengatakan sampai Januari 2022 itu udah 22 gubernur dan 148 bupati dan wali kota yang ditindak. Tentu ini bukan sekedar angka gitu, ini bukan sekedar angka, dan praktek rasuah ini hampir tadi disinggung adalah mengemuka setiap akan ada momentum-momentum besar, termasuk juga misalnya menjelang pemilu kada seperti ini. Nah, di tahun-tahun politik ini memang Mbak Prisa adalah tahun yang punya kerentanan yang sangat tinggi terkait dengan praktek-praktek koruptif. Tadi sudah disebutkan bahwa betul gitu. Praktek ijon atau bayar di muka gitu sejumlah oknum koruptor itu marak terjadi karena biasanya berkaitan dengan janji-janji politik yang diberikan kalau seandainya terpilih. Dan yang juga menjadi, kalau di kami itu juga selalu melihat bahwa di jelang tahun-tahun politik itu patut diwaspadai, patut awasi secara ketat fenomena penggunaan anggaran atau alokasi anggaran dan juga rotasi jabatan.
Karena apa? Karena betul tadi disampaikan, jelang tahun politik ini, berdasarkan data yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Titi gitu ya, angka kebutuhan politik sangat tinggi, sehingga tidak sedikit janji-janji politik yang diberikan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip bisa menginvestasikan uangnya ke calon kepala daerah gitu. Nah, ini kan sebetulnya menjadi satu hal yang sangat menyakitkan gitu ya, karena kalau bicara korupsi kepala daerah itu bukan hanya soal kerugian negaranya saja, tapi juga soal kerugian warga seperti itu. Kenapa? Karena praktek korupsi yang dilakukan seperti halnya misalnya pengadaan gitu ya, sektor pengadaan itu kan berkaitan langsung dengan hajat hidup, Mbak. Jadi kebutuhan publik itu kan sebetulnya interaksi negara dengan warga itu melalui pengadaan. Nah, faktanya dari hampir 5 tahun terakhir kami pun selalu melihat 40% rata-rata itu kasus korupsi di dimensi pengadaan. Nah, celakanya memang ini yang kemudian pengadaan tadi disampaikan. Mas Tibiko, pengadaan karena memang di situ kemudian relatif lebih mudah dalam tanda petik untuk di markup, sehingga kemudian markup itu kan berarti dinaikkan dari harga yang sebenarnya, atau menurut Anda ada alasan lain, termasuk kalau kita lihat kan yang terbaru ini membuat kita semua kaget adalah kok bisa tanah dan bangunan milik pemerintah bisa diagunkan dan dapat 100 miliar, dibolehkan pula sama bank daerah di sana untuk dapat 100 miliar. Itu kalau dari kacamata kita konyol betul. Bagaimana menurut Anda? Ya. Sebelum ke sana mungkin gini ya, tadi sempat disinggung. Kajian Litbang Kemendagri tahun 2015 itu bilang bahwa kepala daerah, bupati atau wali kota gitu sampai gubernur itu butuh sekitar 20 miliar lebih ya Mbak Titi ya, sampai 100 miliar gitu ya untuk mencalonkan diri. Sementara pendapatan rata-rata gaji kepala daerah itu hanya sekitar 5 miliar dalam satu periode. Bisa dibayangkan dari mana, pertanyaan adalah dari mana selisih uang yang dibutuhkan itu bisa dicari. Ya itu salah satu cara korupsi. Nah, kenapa pengadaan barang dan jasa, Mbak Frisa? Sektor ini sebetulnya sektor yang memang punya kerentanan karena dia sifatnya adalah belanja langsung gitu ya, belanja yang memang itu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur ataupun pembelian barang yang kemudian dalam tanda kutip potensi permainan di sana sangat-sangat besar. Kendati memang sudah banyak upaya pencegahan yang dilakukan gitu ya di sektor pengadaan barang dan jasa. Markup ini hanya salah satu modus saja, Mbak. Bahkan kalau misalnya kami mencatat itu di ICW, dari proses perencanaan pun sampai dengan serah terima di dalam konteks pengadaan itu sudah terjadi yang namanya punya kerawanan dalam praktik korupsi. Misalnya tadi kalau Mbak bilang soal ijon gitu, itu kan tadi kan sebenarnya kan sebelum proyek dilaksanakan gitu ya, sudah ada deal. Betul. Ya, sebelum sudah ada deal gitu ya. Pokoknya kalau nanti saya terpilih, saya akan membiayai sekian gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi fenomena gunung es gitu. Ya, celah dan juga fenomena gunung es dalam konteks korupsi kepala daerah. Apa akar masalahnya? Yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi ada dua. Yang pertama soal tata kelola di partainya dan juga politik berbiaya tinggi itu sendiri gitu ya. Nah, politik berbiaya tinggi itu sendiri kan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Titi ya. Nah, Mbak Titi ini pas ditanya ke Mbak Titi, perbaikan apa Mbak Titi? Kalau tadi harapan kita adalah jangan sampai kemudian semua orang mengkambing hitamkan karena ya saya kalau mau jadi bupati mahal sekali. Tadi dikatakan ya 20 sampai 100 miliar, ya saya harus balik modal. Jangan sampai kemudian itu mendegradasi derajat demokrasi yang coba kita bangun dari tahun ke tahun ini, jangan sampai demikian. Tapi menurut Anda perbaikan seperti apa untuk satu mungkin bisa meminimalisir biaya sehingga kemudian kita bisa meminimalisir juga ada ijon-ijon, ada cawe-cawe yang dilakukan oleh calon maupun yang mereka yang telah terpilih menjadi kepala daerah untuk bisa balik modal? Saya kira harus holistik ya Mbak Christian, karena kita tuh sebenarnya tahu masalahnya ada di mana, tetapi solusinya itu selalu parsial. Jadi saya kadang-kadang curiga, jangan-jangan narasi soal masyarakat kita yang transaksional, politik biaya tinggi, praktik pemilihan yang korup, itu memang dikonstruksikan agar ruang-ruang publik itu lebih terbatas. Jadi sengaja tidak dibenahi regulasinya, sengaja penegakan hukumnya tidak dibuat solid, lalu kemudian pendanaannya berada di ruang gelap begitu ya.
supaya tadi agar prosesnya itu kembali kepada status quo dan masyarakat itu tidak kembali terlibat begitu. Nah kalau itu kan bahaya ya. Jadi yang dikonstruksi itu adalah pemilihan langsung gagal menemukan esensi demokrasi, tetapi evaluasi atas regulasi, penegakan hukum, skema akuntabilitas pendanaan politik itu tidak serius dibenahi. Jadi kalau kita lihat pertama, kompetisi itu akan lebih kompetitif dan saling mengawasi kalau calon-calonnya itu beragam begitu ya. Nah, sementara kita ini memang untuk mendapatkan tiket pencalonan itu tidak mudah. Tadi saya sudah sebutkan, misalnya pemberlakuan ambang batas pencalonan membuat orang-orang yang ingin maju itu harus berkompromi dengan banyak pintu alias partai politik. Tidak berhenti di sana, pencalonan pun sifatnya sekarang tersentralisasi. Tidak cukup dia dapat rekomendasi dari partai setempat, tapi kalau dia maju di kabupaten, dia juga harus dapat rekomendasi dari provinsi dan wajib ada rekomendasi dari DPP. Jadi Mbak Christian bisa bayangkan berapa banyak pintu yang harus dia ketuk begitu ya ibaratnya kalau kita ilustrasikan. Jadi sentralisasi ini juga problematik karena dia membuka ruang transaksional yang lebih besar. Nah yang kedua, politik calon perseorangan mestinya bisa menjadi alternatif. Tapi kan makin kesini persyaratannya dibuat makin mahal, makin berat begitu ya, luar biasa, tidak bisa jadi kompetitor. Nah bagi saya itu yang harus dibenahi. Nah yang kedua adalah tentu saja pendanaan partai yang kita sudah bicara banyak skemanya ya, bahkan ICW, Perludem mengatakan oke deh kita beri ruang yang lebih legal dan lebih akuntabel peningkatan pendanaan partai. Tetapi itu juga harus satu paket dengan transparansi dan akuntabilitas. Jangan mau ditingkatkan tapi transparansi dan akuntabilitasnya ditinggalkan. Nah, yang berikut juga yang bagi saya yang kita harus serius benahi adalah soal akuntabilitas dana kampanye. Kalau kita bicara politik kita, selalu konklusinya kita punya problem dengan masalah uang. Baik itu dari sisi politik biaya tinggi, akuntabilitas pelaporan, audit, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak pernah dibawa ke ruang yang terang. Kalau misalnya kita tahu ya, di Amerika Serikat mereka bahkan membentuk badan khusus untuk mengawasi pendanaan politik, namanya Federal Election Commission. Jadi pendanaan politik itu dijadikan hal besar bagi mereka, karena ternyata skandal korupsi terbesar itu adalah skandal korupsi politik. Nah, kemarin kita mendengar PPATK menyatakan ada triliunan aliran dana ilegal sumber daya alam yang mengalir kepada aktor-aktor politik. Pertanyaannya, terus apa yang kita lakukan? Kita biarkan atau bagaimana? Nah, ini baru 3 kepala daerah ya, jadi mestinya ini walaupun ironis, betul jadi momentum kita, ayo dong serius begitu, dan termasuk juga terutama partai politik, jangan kemudian partai itu seolah menganggap ini biasa, tapi harus berubah, karena memang ruang untuk berubah itu hulunya ada di partai politik kita. Karena dari sanalah calon-calon kepala daerah, calon-calon wakil rakyat, bahkan calon presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik. Ini modusnya sama dari tahun ke tahun bagi kami wartawan yang di bidang tipikor itu sampai hafal. Ini pasti nggak beda kok antara satu kepala daerah dan kepala daerah lain-lain. Kami udah hafal pasal-pasalnya karena saking seringnya pasal-pasal yang sama diancamkan. Tetapi kenapa terus berulang? Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kami bahas usai jeda di obrolan malam.